Shalom, saudara, berjumpa kembali dalam Voice of Hope. Dan Voice of Hope hari ini saya ingin berbicara tentang dimensi yang baru, hidup dalam dimensi yang baru. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita mengenal istilah perjanjian baru dan perjanjian lama. Ada perbedaan yang mendasar dari arti daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama atau hidup dalam perjanjian lama itu adalah hidup manusia yang diatur oleh hukum. Manusia dibenarkan karena melakukan hukum. Penilaian kebaikan seseorang dilihat dari taatnya kepada hukum. Nah, saudara, dimensi semacam ini dangkal. Jadi, jika kita melakukan perbuatan baik karena ketakutan akan hukuman atau supaya mendapat pahala, sebenarnya kita bukan orang baik. Ini adalah dimensi perjanjian lama. Sebagai contoh, jika Anda rajin beribadah dengan harapan supaya hidup Anda diberkati, sebenarnya tanpa sadar Anda sedang berada di dalam dimensi perjanjian lama. Anda sedang hidup secara beragama, aturanlah yang membuat Anda taat. Jadi saudara, agama menciptakan orang yang dipaksa berbuat baik, ya, bukan menghasilkan orang baik. Agama itu sebenarnya adalah dimensi perjanjian lama, karena agama mengatur perilaku yang ada di luar kita. Nah, dalam perjanjian baru, orang Kristen seharusnya hidup dalam dimensi perjanjian baru. Setiap kita ini dibenarkan bukan karena kemampuan dan perbuatan kita, tetapi dibenarkan karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Hidup dalam dimensi yang baru adalah belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, di mana perbuatan baik kita digerakkan oleh kasih atau kasih karunia Tuhan. Dalam perjanjian baru kita adalah ciptaan yang baru, dan kita dimampukan melakukan kebaikan bukan karena hukum, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Jadi pemahaman tentang betapa Tuhan itu mengasihi kita, itulah yang akan mendorong kita berbuat kebaikan tanpa pamrih. Tentu saja kalau kita tidak menyadari kasih Tuhan, kita tidak bisa melakukan kebaikan dengan sebuah kerelaan. Nah saudara, sampai hari ini saya masih sering mendengar khotbah dengan ancaman hukuman. Jika tidak taat beribadah, tidak diberkati. Ya, maksud saya kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang ada di dalam ritual-ritual agama, Anda merasa bersalah. Anda tidak diberkati atau Anda merasa terhukum begitu. Kalau pemahamannya seperti ini, saudaraku, itu sebenarnya, coba Anda perhatikan, itu sebenarnya seperti melatih anjing. Ya, anjing itu akan menurut manakala kemudian mendapat makanan. Dan anjing juga yang tak menurut, kalau kita latih tidak nurut, kita cambuk. Nah, bukankah kita jadinya seperti itu dalam dimensi perjanjian lama? Ya, kita taat karena kita ingin diberkati atau takut hukuman. Saudara, seperti ayat bacaan di atas bunyinya demikian, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Ya, jadi bukan dari hukum, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 16, ayat 6. Nah saudara, jadi hidup kita itu bukan digerakkan oleh aturan, ritual atau hukum tertulis, tetapi oleh hukum kasih atau Roh Kudus. Hubungan dengan Tuhanlah yang menggerakkan hati kita. Semakin kita memahami kasih Tuhan, maka semakin kita rela berbuat baik tanpa paksaan. Inilah arti hidup dalam dimensi yang baru. Hidup yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Anda setuju? Tuhan memberkati.